Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darin amin ila anqal Ilahi ya Allah wahai Tuhanku qad dafa'atni al-awalimu ilaik semesta ini telah mendorongku untuk menuju kepadamu wa qad awqafani ilmi bi karamika alaik pengetahuanku akan dirimu pengetahuanku akan kemurahanku, pengetahuanku akan kemurahanmu menjadikanku harus berhenti dan menghadap kepadamu. Alaika. Artinya begini. Seorang Ibn Atha'illah yang memang ketauhidannya adalah sempurna, keimanannya sempurna. Beliau mengadu kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, semesta yang ada ini semuanya mendorongku untuk selalu mendekat kepadamu. Untuk aku bergantung kepadamu. Untuk aku meminta perlindungan kepadamu. Karena apa? Perlindungan dari manusia tidak abadi, tidak sesungguhnya. Pertolongan dari manusia tidak abadi dan tidak sesungguhnya." Ini makna yang pertama. Artinya apa? Di saat aku harus bergantung kepada manusia, ternyata manusia itu kalau kita jadikan tempat bergantung terus menerus juga ada bosennya. Ini lagi kan begitu. Maka aku lihat dari itu semua. Dan apa sekarang? Misalnya rumah yang tempat aku jadikan tempat berlindung, rumah itu pun juga mulai dari aku bangun ternyata harus renovasi, menemukan kehancuran. Apa sih? Jadi semesta ini ternyata mendorongku untuk aku kembali kepadamu, bersandar kepadamu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah keimanan kepada Allah dari seorang hamba ini dikukuhkan dengan adanya semesta ini. Kita sudah pernah bahas masalah keimanan. Jadi aku tidak melihat semesta ini kecuali semesta ini menyuruhku untuk semakin kenal kepadamu, ya Allah. Semesta, alam. Maka dalam masalah keimanan kepada Allah, hujahnya adalah suruh melihat semesta. Yang pernah selalu kami hadirkan, kalau kita melihat buku ini pasti ada yang membuat, pulpen ini ada yang membuat, meja ini ada yang membuat. Kemudian semakin gede masjid ini, bohong kalau ada yang mengatakan tidak membuat, hanya orang gila saja mengatakan, oh masjid ini terbuat dengan dirinya sendiri. Itu hanya kena angin lalu lubang-lubang begitu, untuk kena hujan lalu kayak genteng. Enggak ada itu. Hanya orang gila, pasti semuanya yakin biarpun tidak melihat siapa yang membuat, meyakini bahasanya ini ada yang membuat. Kemudian diperlebar lagi tentang bangunan-bangunan kota sampai bumi, kemudian bintang ke bintang, semuanya ini menunjukkan bahasanya itu ada yang menciptakannya. Maka ini makna yang kedua adalah, jadi semesta yang aku saksikan tidak lain itu semua menyeru dan mengatakan bahasanya engkaulah Tuhan yang layak disembah dan engkau adalah Tuhan yang maha tunggal. Itulah yang dikatakan Ibn Atha al-Sakandari dalam munajatnya, ya Allah, semesta ini hanya mendorongku untuk dekat kepadamu, dan semesta inilah yang mendorongku aku semakin yakin bahasanya engkau adalah ada dan engkau adalah sang pencipta. Kemudian keyakinanku akan kemurahanmu itulah ya Allah yang menjadikan aku selalu memohon kepadamu. Aku memohon kepadamu saat ini, aku meminta kepadamu. Aku minta rezeki, minta kelapangan hati, minta kebahagiaan, minta keindahan kepadamu ya Allah. Karena apa? Karena apa aku minta? Karena aku yakin bahasanya engkau adalah yang maha pemurah. Karena kalau kita tahu seorang manusia yang pelit kikir, kita mungkin sudah putus asa. Manusia kikir, tahu enggak itu orang paling pelit sedunia. Kira-kira kalau sudah kita tahu manusia pelit, mungkinkah kita akan coba-coba minta? Ya bosan, pelit ngapain, paling tidak dikasih. Wah duitnya banyak, kaya tapi pelit. Apalagi fakir pelit. Nggak mungkin kita datang kepadanya. Kalau ada kabar bahwasanya oh orang itu adalah dermawan, sementara kita butuh, baru kita bisa menoleh, wah orang itu dermawan dan aku membutuhkannya, maka mulailah orang itu mendekat lalu minta kepada orang tersebut. Karena apa? Ada dugaan bahwasanya orang itu adalah dermawan. Dan sekarang tidak bicara tentang dugaan, keyakinanku bahwasanya kau adalah maha pemurah.
Keyakinanku bahwasanya Engkau adalah Maha Pemurah, itulah ya Allah yang menjadikan aku selalu menengadahkan tangan dan mohon, ya Allah berikan kepada. Kemudian lanjutannya adalah sehingga aku enggan untuk meminta dan mencari kecuali kepadamu ya Allah. Yang rindu kebahagiaannya, tentu dia akan mencari kebahagiaan dengan Allah. Yang mencari sesuatu dengan Allah, karena Allah yang Maha Pengasih. Allah Maha Pemurah, karomika. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin. Artinya apa? Kalau engkau ingin memohon kepada Allah, harus kau bangun keyakinan dulu dong kalau Allah Maha Pemurah. Jadi kalau kamu belum membangun keyakinanmu kalau Allah itu Maha Pemurah, permohonanmu itu permohonan gambar saja, pura-pura meminta, karena kamu tidak meyakini Allah Maha Pemurah. Tapi kalau kita sudah meyakini bahasanya Allah Maha Pemurah dan Maha Pemberi, maka apa? Permohonanmu itu serius, karena keyakinan bahasanya Allah Maha Pemberi. Dan kalau memang kamu serius, kau serius dalam meminta dan yakin Allah Maha Pemberi, maka engkau tidak akan ragu ya dengan janji Allah, dengan kemurahan Allah. Kemudian di sisi lain apa? Kamu tidak akan gundah di saat kamu berurusan dengan manusia, sehingga nggak akan pusing dia urusan rezeki, urusan apapun lah. Dia yakin bahasanya Allah Maha Pemurah, sehingga urusan dengan manusia, kalau dia berurusan dengan manusia, wajar kita minta, kita memberi. Itu saat memberi ada saat menerima kan dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah gundah kalau ternyata satu orang menghalangi rezeki kita. Saya tidak pusing. Kamu menghalangi rezekiku, sementara aku berurusan dengan Zat yang Maha Pemurah, maka tidak akan pusing. Maka ini pembenahan hati juga, agar kita tidak mudah ngedendam sama seseorang, tidak mudah marah kepada seseorang, sehingga ini tertata hati. Karena apa? Dia urusannya dengan Allah. Kalau kamu belit, aku punya Tuhan yang tidak pernah belit. Kalau kamu mengambil hakku, aku punya Tuhan Allah yang sangat pemurah dan akan memberikan apa yang aku inginkan. Maka keyakinan inilah. Maka ini kan sifatnya munajat. Kalau munajat dibarengi dong dengan keyakinan. Kamu yakin tidak kalau Allah Maha Pemurah? Kalau tidak yakin, kamu tidak sah dalam meminta. Maka keyakinan bahwasanya Allah Maha Pemurah, itulah yang menjadikan aku harus seperti ini ya Allah. Ya Allah, keyakinanku bahwasanya Engkau Maha Pemurah, maka aku menengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Yakinlah, baru Anda menengadahkan tangan. Anda minta apa? Yakinlah bahwasanya Allah Maha Pemurah dengan yang halal, maka jangan ragu meninggalkan yang haram. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang halal. Tapi ragu-ragu, ini Allah bisa enggak? Saya mau hijrah kok setengah-setengah terus nih. Kurang yakin nih. Mau hijrah katanya. Mau hijrah. Yakin Allah Maha Pemurah. Nah, ini bangun keyakinan. Hidup itu adalah munajat yang sesungguhnya. Ilahi, wahai Tuhanku, kaifa akhibu wa anta amali. Ya Allah, wahai Tuhanku, gimana aku akan kecewa sementara harapan itu aku gantungkan kepadamu, karena Engkau Maha Kuasa. Kalau aku memberikan kalau aku naruh harapan kepada si fulan, mungkin bisa saja ini bertepuk sebelah tangan, mungkin tidak disambut, aku tidak diberi. Tapi aku ini kepadamu ya Allah, nggak mungkin aku kecewa. Keyakinan ini penting sekali bahwasanya Allah Maha Kuasa. Dan bagi Allah untuk memberikan kepada kita adalah enteng, ringan, tidak ada susah, tidak ada berat, karena Allah Maha Kuasa. Maka memohonlah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Kaifa akhibu, gimana aku akan tersia-siakan, gimana aku akan kecewa? Enggak, karena aku urusanku denganmu ya Allah, aku tidak akan kecewa. Karena apa? Wa anta amali, karena harapanku, angan-anganku aku gantungkan kepadamu ya Allah, hanya kepadamu aku berharap. Wa kaifa uhanu wa alaika muttakili, bagaimana aku akan terhinakan di hadapan manusia, bagaimana aku akan menjadi terhinakan, terasingkan, tersisihkan, sementara aku hanya bersandar kepadamu. Engkau yang bisa mengangkat siapapun, maka aku tidak akan hina kalau aku bersandar kepadamu ya Allah. Maka aku tidak akan terhinakan ya Allah. Karena bagaimana aku akan terhinakan? Karena aku pasrahku kepadamu ya Allah. Engkau adalah yang maha mulia, Engkau Maha Kuasa untuk mengangkat semua hambanya. Ini permohonan. Jadi permohonan dimulai dengan keyakinan bahwasanya Allah adalah tempat bergantung kita, Allah adalah untuk naruh harapan kita,
Setelah kita punya keyakinan yang semacam ini, taruhlah harapanmu, gantungkan harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian panjatkan doa kepada Allah. Dan ingat, semua panjatan doa Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kalau Anda berdoa dengan benar, Allah akan kabul. Kita sudah pernah bahas pada hikam yang dulu, yang beberapa hikam yang lalu, bahwasanya ud'uni astajib lakum, Allah itu pasti mengkabul kalau Anda berdoa. Syaratnya apa? Doamu benar-benar doa. Doa itu apa sih? Anda tidak merintah Allah, akan tapi doa itu adalah Anda memohon. Memohon itu adalah sifatnya orang yang butuh. Jadi saat Anda memohon adalah sebagai orang yang butuh kepada Allah, orang yang memerlukan kepada Allah. Jadi engkau adalah rendah, engkau adalah hina, engkau adalah lemah, baru Anda menengadahkan tangan, mengatakan, ya Allah berikan kepadaku begini, itu permohonan, itu doa. Dan ingat, dalam hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari juga disebutkan bahwasanya Allah sudah berjanji akan mengkabul semua doamu, asalkan kau doa benar. Bukan doanya orang lantur, doa ngomong apa sih bu, ngomong minta apa tadi, nggak sadar dia. Anda berdoa memohon sesuai dengan kesadaran, namanya khusyuk. Khusyuk Anda meminta dan dengan keyakinan kalau Allah Maha Pemberi. Maka kalau Anda doa dengan cara semacam itu, maka ketahuilah Allah akan pasti memberi, karena Allah sudah berjanji, astajib lakum. Astajib, jawab. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan jawab permintaanmu. Hanya apa? Kita harus juga bangun keyakinan bahwasanya kadang kita minta kepada Allah itu sesuatu yang kurang penting. Cuman Allah sayang kepada kita, dikasih yang lebih kita butuhkan, kita lebih penting lagi. Kadang kita minta hijau padahal kita butuh yang merah. Kadang kita minta merah padahal kita butuh yang hijau. Sehingga kadang permintaan kita ini sebenarnya dikabul oleh Allah, cuma oleh Allah diganti karena permintaan kita remeh. Selama ini kan hanya minta duit saja kan. Ya Allah berikan padaku rezeki yang luas, rezeki yang luas, rezeki yang luas ya Allah. Pekerjaanku semoga gul. Baik. Saya sudah berdoa setiap malam, ini serius doanya, tapi kok tidak keluar duit nih. Padahal Allah sudah berjanji akan mengkabul doamu. Maka pengkabulan yang pertama adalah, model pengkabulan itu ada, pengkabulan diberikan Allah sesuai dengan apa yang Anda minta. Ini biasanya kelihatan, aku minta ini diberi oleh Allah begitu. Yang kedua adalah oleh Allah diberi sesuatu yang lebih kita butuhkan, namun tidak pernah kita minta kepada Allah. Contoh, kita mintanya rezeki terus, Allah kasih, ya Allah hambaku ini betul-betul namanya hamba ya jahil bodoh, mintanya duit terus, padahal yang namanya jantung itu lebih mahal daripada duit. Sudahlah aku jaga jantungnya, yang lain kena penyakit jantung dia selamat, atau paru-paru atau apa, Allah beri sebenarnya, sudah dikasih. Makanya jangan sekali-kali Anda mengatakan Allah tidak mengabul doaku, maka itu tanda doamu tidak dikabul. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah itu akan mengabul permohonan hambanya asalkan enggak buru-buru. Buru-buru itu gimana? Oh, sudah 2 tahun belum dikabul-kabul nih. Padahal sudah dikabul, kita enggak sadar. Macem-macem ini. Duit mungkin belum datang, tapi alhamdulillah anak kita tuh makan nasi busuk kok enggak sakit perut. Ini kan selamat. Teman-temannya ini kena sakit semua, lah anak saya kok aman. Di sana yang kena DB ini aman. Kita khusnudon pada Allah, bahwasanya Allah pasti mengabul. Kemudian pengkabulan yang ketiga itu yang sangat istimewa. Makanya jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah lalu berkata Allah tidak mengabul doaku. Tapi Anda harus antum muqinuna bil ijabati, kata Rasulullah. Anda yakin kalau Allah mengabul karena Allah Maha Kuasa. Ini tadi amali, kita menggantungkan harapan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Dan pengkabulan yang ketiga ini yang dahsyat, yaitu apa? Oleh Allah ditabungkan doanya, nanti diberikan di akhirat. Sehingga nanti Anda kalau masuk surga, amin, di surga itu tiba-tiba Anda ngomong begini, ya Allah kenapa doaku kok kabul di dunia? Coba di dunia nggak usah dikabul semua, biar aku temui di akhirat saja, karena di akhirat lebih indah daripada urusan dunia. Jadi doanya waktu dikabul dunia itu, kenapa kok kabul di dunia? Coba dikabul di akhirat semuanya kan, karena begitu indahnya akhirat, nggak ada bandingannya. Akhirat dengan dunia itu kayak apa sih? Bukan bandingannya, nggak ada banding, nggak bisa dibanding bagaimana keindahan akhirat, karena pangkat tinggi.
Doa yang Anda panjatkan kalau diberi oleh Allah di akhirat itu Anda naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat. Jadi ingat, betul, Allah adalah amin. Ilahi kaifa akhibu wa anta amali. Ketahuilah tidak akan Allah menyanyiakan kita. Selagi kita memohon kepada Allah dengan serius, dengan benar, maka jawabannya adalah pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan sekali-kali Anda berprasangka buruk kepada Allah, sebab pengkabulan doa itu dengan 3 model. Yang pertama, Allah kabul sesuai dengan apa yang Anda mohon. Yang kedua adalah Allah beri yang lebih penting, lebih Anda perlukan daripada yang Anda mohon, tapi Anda tidak sadar karena kebodohan kita dalam meminta. Yang ketiga adalah Allah kabulkan nanti di akhirat, dan itu lebih indah lagi. Tapi tetap kita maksa, ya Allah kabulkan di dunia dan di akhirat. Tetap gitu kan? Ya, apa dunia? Nabi juga mengajari kok untuk kita semoga dikabul doa kita di dunia, nggak apa-apa. Itu kelas. Semoga nanti di akhirat pangkatnya tinggi juga, tapi di dunia dikabul doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, keyakinan harus menjadikan Allah amal. Gantungkan harapan kepada Allah sudah. Dengan keyakinan, maka disitulah nanti ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda minta kepada orang terus Anda itu nggak yakin, orang ya marah. Anda itu kelihatannya orang melarat, kikir. Aku minta duitnya. Ke orang, kita sama manusia. Orang itu tahu kalau Anda ngeremehkan dia. Anda datang kepada seseorang, Anda ngeremehkan dia. Kamu itu kayaknya nggak model orang punya duit. Dan juga modelnya kamu tuh orang pelit. Pak, minta duitnya Pak. Habis itu dia tahu Anda meremehkan, nggak bakal dikasih. Anda marah dia. Allah tahu apa yang ada di hati Anda. Lah kok hati Anda tidak yakin, lah kok minta? Ini kamu ini guyonan. Kamu tidak yakin sama saya, lah kok minta lidahmu? Yakin enggak? Kan gitu ya. Allah kan melihat hati, bukan lidah. Allah melihat hati, hatimu yakin atau tidak. Sama kalau dengan manusia kayak begitu tadi. Dengan Allah hati, kalau Anda yakin, Allah kasih. Allah akan beri. Itulah ibtihalnya Ibn Athaillah, munajatnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Maka kaifa akhib, gak akan disia-siakan, gak akan Allah telantarkan kalau kita benar-benar menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu lanjutannya, satu lagi. Ilahi kaifa akhibu, ya Allah, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan tersia-siakan fima amaltuhu, apa yang aku angan-angankan, wa rajautuhu, dan apa yang aku harap. Kenapa? Ba'dan aliqtu, setelah aku gantungkan amali harapanku bisahati karamika, di lapangan kemurahanmu, wa fadlika, sama, dan karuniamu. Artinya apa? Lanjutannya tadi, ya Allah, nggak mungkin aku akan tersia-siakan karena aku telah menggantungkan harapanku kepadamu, zat yang maha pemurah. Aku telah menggantungkan harapanmu di lapangan kemurahanmu. Wa antal qail, dan engkaulah yang berfirman dalam hadis qudsi, ya Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku itu tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Kalau hambaku mendugaku jelek, ya jelek. Kalau hambaku mendugaku aku tidak bisa mengkabul, ya tidak aku kabul. Maka hamba yang meyakini Allah maha kuasa untuk mengkabul, Allah akan kabul. Ana inda dhanni abdi bi, dalam hadis qudsi, aku tergantung bagaimana praduga hambaku. Makna praduga sini luas sekali, termasuk dalam memohon hendaknya Anda penuh keyakinan. Praduga Anda kepada Allah, Allah maha kuasa untuk memberi. Kecil bagi Allah untuk merubah kehidupan Anda, ekonomi Anda, percecokan rumah tangga Anda, mudah bagi Allah untuk berubah. Tapi ingat, ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ana inda dhanni abdi bi, ini juga dimaknai jangan sampai kita prasangka buruk kepada Allah dengan apa yang terjadi. Jadi kalaupun ada apa-apa, hendaknya kita prasangka baik kepada Allah. Kalau ada gelas pecah, gelas pecah, rizkinya tambah, gitu saja. Kalau ada nasi busuk, wah anakku sehat. Bukan seperti sebagian orang kampung, nasinya busuk, jangan-jangan anakku kena demam. Demam bener tuh, kan ada Bu ya. Kalau ada piring pecah, ada gagak kaok. Oh, ada yang mati, memang ada yang mati, setiap hari ada orang mati kok. Ya nggak boleh, namanya tatayur ya, berprasangka buruk kepada Allah karena ngelihat kejadian-kejadian itu. Ngelihat ular lewat saja kadang, aduh mau pergi ada ular lewat, balik. Kenapa? Ularnya ngelewati jalan kita, berarti nggak boleh pergi. Kamu yang
kamu kok jadi ular? Ular nggak punya jalan, jalannya mana saja mau nyebrang kok. Masa pakai lampu merah? Nggak ngerti lampu merah. Ini ada orang aneh-aneh itu. Orang punya khurafat keyakinan yang aneh-aneh sudah. Jadi Anda khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa-apa, kedutan ya, bahasanya apa ya? Oh, rizki banyak. Orang bayar utang, gitu saja. Jangan ini hilang duit. Prasangka buruk kepada Allah. Ya, pernah dengar ya, bahasanya apa? Kalau kanan katanya di sini ini hilang duitnya. Oh, jangan hilang duitnya, hilang bener nanti. Husnudzon, prasangka baik kepada gitu saja. Itu tahu kedutannya. Saya di Jawa Timur tahu kedutan, yang Jawa Timur kedutannya. Ini adalah istilah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kasih. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Wallahu a'lam bissawab.